Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Isah Lumbanggau, NIM 0314237533, serta tempat tugas saya UPT SD Negeri 030381 Silumboya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi hidup lapang dengan berbagi dan submateri mustahik zakat kelas 5 untuk memenuhi persyaratan UKIN PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barisnya udah lurus. Oke, ayo lanjut. Buka jaketnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siap memulai pelajaran kita hari ini? Surah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita ini, lebih baik kita awali dengan berdoa. Doa kita mulai. Oke, baik. Sekarang Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya masing-masing ya. Oke. Kalista Zihan. Hadir, Bu. Ya. Arifan Chan. Hadir, Bu. Oke. Dharma Sihotan. Hadir, Bu. Oke. Sahdian Tambah. Hadir, Bu. Oke. Cynthia Rambe. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ya, hadir semuanya. Oke. Baik, pelajaran kita hari ini adalah masih judul yang kemarin, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Iya, baik. Tentang hidup lapang dengan berbagi. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, masih hafal surah Al-Maun kan? Yang udah kita hafalkan kemarin kan? Iya. Oke, sebelum kita membacakan surah Al-Maun, kita tepuk Al-Quran dulu, ice breaking, ya, biar semangat. Oke, ice breaking. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah surahnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang
Hafal atau membaca? Baca-baca di rumah. Ibu bilang kan? Nah, itulah yang sekarang mau kita pelajari. Oke, tapi sebelumnya ke situ, minggu lalu apa pelajaran kita, Nakku? Tentang apa? Pelajaran kita sebelumnya? Tentang fakir, maksud tentang arti zakat. Itu yang kemarin kita pelajari kan? Apa sih kemarin? Arti, kemudian cara menunaikannya, kemudian waktu pembayarannya. Ya kan? Kapan waktu yang wajib membayar atau menunaikan zakat? Saat akhir atau malam hari raya Idul Fitri sampai menjelang melaksanakan sholat Idul Fitri. Iya, itulah senang itu. Jadi setiap yang sudah dipelajari tetap diingat dan jangan dilupakannya. Oke, sekarang kita lanjut yang namanya mustahik zakat. Ya, jadi di sini kita pelajaran ataupun pertemuan kita hari ini tentang mustahik zakat melalui proyek, ya. Kita mengerjakannya melalui proyek, ya. Jadi kita akan mengerjakannya melalui proyek. Ibu nanti langsung menayangkan sebuah video, ya. Sebuah video langsung dari situ nanti materi kita, ya. Disimak, ya kan? Diperhatikan, didengarkan baik, tapi jangan asal dengar, tetapi juga disimak apa yang dijelaskan melalui video. Oke? Iya. Tapi sebelumnya aku tanya dulu, apa itu mustahil? Mustahil artinya golongan yang berhak menerima zakat. Iya. Kemudian dari kalian ini ada yang tahu nggak apa aja itu, siapa aja itu golongan yang penerima zakat di sekitaran kalian? Di jemaah kalian lah yang nggak tahu. Apalah contohnya itu? Yang berhak menerima zakat siapa? Siapa dia? Fakir. Kuat suaranya, nggak usah pelan-pelan takut apa jihan? Fakir miskin, Bu. Ya, fakir, miskin itu yang sering kalian dengar kan? Sebelumnya kan di sekitaran rumah kalian kan? Iya. Kemudian simak ya. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, orang-orang yang mempunyai harta namun masih sangat kekurangan. Golongan ini mempunyai sulit mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Orang-orang yang termasuk golongan fakir ini tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan masalah berat, seperti sakit hingga tidak bisa bekerja. Tentunya golongan fakir perlu diberikan bantuan melalui penyaluran harta zakat. 2. Miskin, keadaan golongan miskin pun hampir sama dengan fakir. Bedanya, miskin masih mempunyai harta yang hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja, seperti makan. Orang-orang yang termasuk golongan ini sudah jelas membutuhkan bantuan, karena penghasilannya hanya memenuhi untuk makan saja. Sedangkan dalam hidup pasti terdapat kebutuhan lain pokok yang perlu dipenuhi. 3. Rikab, dalam bahasa Arab rikab ini berarti hamba sahaya, yaitu orang yang dipekerjakan. Hamba sahaya pada saat zaman Rasulullah SAW sangat banyak yang mengabdi pada kafir Quraisy. Islam hadir membawa solusi dan perdamaian, sehingga para budak mendapatkan hak berupa barang atau uang dari hasil pembagian zakat. 4. Garim, garim atau garimin adalah orang yang tengah terlilit utang. Mereka yang sedang terlilit oleh utang-utang yang besar berhak menerima saluran zakat. Para ulama pun mensyaratkan bahwa utang ini harus digunakan untuk kepentingan yang halal. Apabila utang digunakan untuk hal maksiat, maka ia bukan termasuk golongan garim. 5. Muwala, merupakan orang yang baru masuk Islam dan orang yang berhak menerima zakat. Pemberian zakat yang diterima oleh mualaf bertujuan untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam. 6. Fisabilillah, fisabilillah seseorang atau lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah. Tujuan mereka adalah untuk menegakkan agama Islam.
Para fisabilillah di sini bukan hanya seseorang saja, melainkan suatu organisasi penyiaran Islam di kota-kota besar maupun syiar Islam di daerah berhak menerima zakat. 7. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil atau seseorang yang sedang dalam perjalanan dan sudah kehabisan bekal, sehingga tidak bisa meneruskan perjalanannya. Golongan ini berhak menerima zakat baik dari kalangan mampu maupun sebaliknya. 8. Amil zakat. Amil zakat yakni orang yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat yang telah diberikan oleh musafir, orang yang dikenai kewajiban membayar zakat dan menyalurkannya kepada para musafir. Hal ini bisa lembaga ataupun masyarakat lokal yang diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan harta zakat. Oke, sudah diperhatikan? Apa yang kalian lihat dari video ini? Apa? Tentang apa yang kalian ketahui dari tentang video ini tadi? Tentang? Tentang orang-orang yang wajib menerima zakat. Ayo, semua dulu ya. Tentang? Iya, tentang orang-orang yang menerima zakat. Kata si Jihan. Tadi ada judulnya di situ kan? 8 golongan penerima zakat. Itu yang kita tayangkan video ini. Ada yang mau ditanya tentang video ini? Ayo. Kok suara mana? Surah apa yang termasuk dalam yang menjelaskan mustahil zakat? Oh, di sini tadi nggak dijelaskan kan? Ya, surah apa yang menjelaskan tentang mustahil zakat? Ya, itu nanti kita jawab di proyek kita. Oke? Siap? Siap. Ya, itulah sekarang langsung bagi kelompok. Kita langsung bekerja. Ya, langsung bekerja mencari apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi ya. Ibu bagi kelompok 1 ya. Kelompok 2 yang di tengah, kelompok 3. Oke? Sekarang ibu tanya dulu, bahan dan alat-alat untuk proyek kita hari ini semua siap? Kelompok 2 mana? Harus ya? Lebarkan apa? Kelompok 3? Kelompok 1 dah? Oke, sekarang ibu lagi ya, bagaimana caranya? Menjelaskan, dengarkan. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 apa mau disuruh? Cari dari buku, bawa. Kemarin disuruh dibawa Al-Quran terjemah, bawa. Cari di situ, cari di buku paketnya. Kira-kira surah apa? Pertanyaan si Jihan tadi, dia langsung jawab. Cari gitu kan? Biar langsung bisa nanti nyerap di pikirannya. Ya, tuliskan nanti di situ surah yang menjelaskan tentang mustahil zakat. Kalau udah dapat, tuliskan, nanti ditempelkan di karton yang kalian bawa. Oke? Kemudian tulis artinya, jangan hanya ayatnya. Kemudian nanti tulis lagi di bawahnya itu apa-apalah 8 golongan mustahil zakat itu. Tulis 1 sampai 8 bersama penjelasan masing-masing. Paham sampai sini nomor 1? Paham. Ini ya, instruksinya tadi ini. Yang kelompok 1 menulis ayat, kemudian menulis artinya, ya kan? Arti ayat apa? Surah yang menjelaskan tentang mustahil. Ya, dicari dari mana? Buku ada, ya kan? Ayatnya cari dalam Al-Quran. Setelah itu tulis lagi 8 golongan mustahil zakat, ya kan? Paham? Iya, ini instruksi kelompok 1. Apa-apa yang dikerjakan, oke? Nah, langsung bekerja, ya. Langsung bagi siapa yang menulis ayat, siapa yang menulis arti, siapa yang mencari 8 golongan, gitu ya. Langsung berbagi kan, ayo kerjakan masing-masing. Sekarang ibu mau ke kelompok 2, ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2, perhatikan ini ya. Ini mencocokkan. Ibu ada kasih gambar. Di gambar ini ada gambar-gambar 8 golongan mustahil zakat. Kamu tinggal memilih. Kira-kira yang mana lah di sini termasuk. Contohnya fakir, ya, ditempelkan dalam sebuah karton ini, ya kan? Ya, tempelkan di sini. Baru ditulis di sini apa nama gambar itu. Contohnya tadi apa? Pak, tulis clear di
dalam kertas origami. Baru nanti ditempel. Begitu sampai 8. Cari apa itu yang 8 golongan dari bukunya. Kemudian tulis apa penjelasan fakir. Fakir itu apa? Ya, paham? Dibagi ya, dibagi. Ada yang menulis apanya di sini, ada yang menggaris kolom. Ini gambarnya. Oke, lanjut ibu ke kelompok 3. Ini instruksinya ya. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini ada ibu juga siapkan gambar 8 golongan mustahik zakat. Hampir sama seperti mereka ya. Kalian tinggal mencocokkan antara gambar ini dengan 8 nama golongan. Kan ada 8 golongan tadi dijelaskan kan? Nah, jadi kalau ada kalian tulis dari situ apa aja itu artinya, penjelasannya, tambah dari buku tadi. Kalau ini contohnya fakir. Jadi tulisan di sini fakir. Cocokkan, gitu aja ya. Dan nggak menulis penjelasannya, itu kelompok 2. Siap? Siap, langsung dikerjakan ya, bagi-bagi tugas. Nah, oke, ayo. Rapi dibuat ya. Ini, Nela, kan segini kan? Mungkin aja nanti selesai ya. Nanti, udah, langsung tempelkan aja 1. Jangan ditunggu kawannya. Nah, tempelkan 1 udah. Baru kalian diskusikan gambar ini apa namanya gitu. Ya, udah terus ini nomor, gambar, golongan. Gambar tulis ya. Oke, ada menulis ayat ini, ada menulis arti, ada mencari mustahik zakatnya, ada yang menuliskan di karton. Ya, tetap. Udah sampai mana ini? Udah bagaimana kabarnya? Ayo cepat. Dia langsung aja tulis apa penjelasannya. Orang yang menempelkan. Ini apa? Ini lurus kemana? Wah, gitu ya. Luruskan ini apa hari? Buka ini. Luruskan gitu. Lurus. Iya, gitu ya. Kan lurus ini. Apalagi mau dibuat sini, ayo. Apa itu? Ini jangan aja. Kan tapi nggak tahu. Iya. Iya, tulis sini nama kelompok 1. Tulis 4 bagian ya.
kau tulis ini. Tunggu di lem bawah itu tulis nama kelompok. Nama kelompok 3 4 orang. Ya. Ini. Lagi ya. Udah siap? Udah Bu. Siapa? Kelompok 1 udah siap? Kelompok 3 udah siap? Udah Bu. Kelompok 4, kelompok 2? Oke lah kalau gitu. Udah siap? Udah Bu. Baik. Udah, sekarang waktunya mempresentasikan ya. Dipresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ayo, sepakat. Kita mulai dari kelompok berapa? 1. Kenapa 1 kau bilang? Kalau kelompok 2 kenapa rupanya? Ayo, oke, ayolah. Izin kelompok 1 yang duluan. Iya Bu. Oke, ayo. Silakan kelompok 1 ke depan. Kelompok lain perhatikan, ya. Diperhatikan, ya, ayo. Ayo, mulai. Kami dari kelompok 1 ingin membuat. mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo. Itu apa ya? Apa dari pertanyaannya ini tadi? Menulis ayat apa tadi? Nah, ayat yang menjelaskan kan gitu tadi kan? Ayat yang menjelaskan tentang ayat. Ayat yang menjelaskan Ya. Nah, ayat. Ayat yang menjelaskan tentang mustahil zakat adalah surah At-Taubah ayat 9 Surah ke-9 ayat ke-60. Ya. Kemudian artinya baca lah artinya itu. Nah, artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, hanya zakat yang digunakan untuknya atau mualaf atau untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 60. ya, oke. Terus Mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Miskin. 2. Miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan menghasilkan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Amil. Amil adalah panitia zakat atau yang menerima dan membagikan zakat. 4. Mualaf. Mualaf adalah orang yang baru masuk agama Islam. 5. Rikab. Rikab adalah hamba sahaya atau orang yang dipekerjakan. 6. Gharib. Gharib adalah orang yang terlilit oleh hutang, yaitu hutang yang digunakan untuk kepentingan yang halal. 7. Fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang sedang berjuang untuk mensiarkan ajaran Islam. 8. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang baik dan benar, tetapi kekurangan bekal dan biaya untuk perjalanan tersebut. oke, baik. Ayo. Sekian dan terima kasih.
Ibnu Sabil tadi itu ya. Coba dulu naikkan aku. Ibnu Sabil, orang yang sedang berjuang, yang sedang dalam perjalanan yang baik dan benar. Ah, itu maksudnya. Apa contohnya itu maksudnya? Ya. Ya. Baiklah teman-teman, jawabannya. Bahkan suaramu. Contohnya adalah orang yang belajar dan menuntut ilmu seperti orang yang ingin berangkat ke pesantren. Iya, udah? Jawab? Iya. Ibnu Sabil, ibu apa ya? Koreksi ya. Oke. Arif, kelompok 2. Surah apa tadi dikatakan di sini yang menjelaskan tentang mustahil zakat? Surah At-Taubah ayat 60. Tadi ini siapa yang bertanya ini? Pertanyaan siapa tadi? Rifan Kaya? Iya, pada saat selesai ditayangkan video. Ini jawabannya. Surah yang menjelaskan tentang mustahil zakat itu adalah surah At-Taubah ayat 60. Udah bisa ingat itu nanti? Oke. Kemudian lengkap ditulis mereka ayat dan artinya. Kemudian ada mustahil atau golongan yang menerima zakat ada 8. Pertanyaannya tadi dari kelompok 2 yang tentang Ibnu Sabil yang dikatakan orang yang sedang perjalanan jauh, melakukan perjalanan jauh. Ya kan? Perjalanan yang baik tapi apa contohnya katanya kan? Contohnya tadi seperti orang yang ingin menuntut ilmu jauh. Ya, seperti ke pesantren atau di luar daripada kota. Tentu membutuhkan bekal dalam perjalanan dan bekal selama menuntut ilmu. Udah paham? Oke. Ini kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, terjadi ya bagus, lengkap dijawab ya sesuai instruksi. Oke, silakan duduk. Ya, ayo lanjut kelompok 2. Ayo lengkap tadi yaitu panitia. Kalau sering kita bilang panitia zakat, itu apa? Orang yang menerima atau mengumpulkan, dikumpulkan kan? Orang yang mengumpulkan zakat bisa di mana? Di masjid. Kemudian orang yang mengumpulkan ini juga nanti yang membagi kepada siapa? Kepada yang menerima. Paham? Ya lanjut. Gambar. Orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. Iya, ini gambar mu'alaf kan katanya, yaitu orang yang baru masuk agama Islam. Bisa Kristen, bisa Hindu, bisa Buddha. Awalnya agamanya, kemudian masuk dia ke agama Islam. Itulah dikatakan dengan mu'alaf. Kalau keluar dari agama kita, dari Islam apa namanya? Murtad. Na'udzubillah. Jangan ya anakku ya. Oke. Kemudian Yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk di jalan agama Islam. ya ini gambar ini katanya orang yang sedang melakukan perjalanan ya, perjalanan jauh. Tetapi perjalanan itu untuk apa? Untuk mensiarkan ajaran Allah. Lanjut coba. Orang yang dimaksud ribat adalah usaha mendekalkan hamba sahaya dengan Jangan katakan, oke? Ini gambar apa tadi dibilang garing. Tapi di sini penjelasannya recap. Nggak fokus. Gimana ini? Salah ya? Ini garing, ini recap. Apa arti garing? Apa? Garing itu utang yang terlilit berarti salah satu ya. Coba lanjut gambarnya. Yaitu orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Iya, ini gambar dengan nama benar, tapi penjelasannya salah, terbalik dengan ini, ya kan?
Kemudian yang ini ayo. Gambar 8 recap. Yaitu orang-orang yang sedang ditimpa ujian yang Oke, udah ayo. Udah bisa dijelaskan ya. Untuk kelompok 2 ada 3 kesalahannya. 3. Terbalik nama dengan gambar, terbalik dengan penjelasan. Tapi tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, ini bisa diperbaiki. Udah tahu tadi apa kesalahannya kan? Oke, nah silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo, silakan duduk dan langsung diperbaiki. Ayo. Ayo, mana kelompok 3? Maju ke depan. Ini kelompok 3. Kelompok apanya ini? Hanya menjodohkan, hanya memasangkan, hanya mencocokkan. Ayo, ayo, perkenalkan. Kami, ayo cepat. Ayo, ayo. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil Diskusi kerja kami. diskusi kami. Ayo, nomor 1 yuk. Gambar 1. Gambar 1 fakir, gambar 2 miskin, gambar 3 adil, gambar 4 mualaf, gambar 5 rikob, gambar 6 garing, Gambar. gambar 7 Sabilillah, gambar 8 Ibnu Sabi. Ayo dulu, kita koreksi dulu kelompok 3. Ada yang salah? Coba, gambar 1 benar, fakir. Ayo, gambar 2 benar, miskin. Benar Bu. Gambar 3 benar, amil. Benar Bu. Gambar 4 Benar Bu. apa? Mualaf. Gambar 5 Benar Bu. rikob. Gambar 6 gorim. Yang terlilit tuh pas. Kemudian ini sabilillah. Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tangan dong. Oke, silakan dulu. Oke, baik. Ya. Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini dengan menyelesaikan materi mustahik zakat. Kemudian ini mau ambil aja ya, nanti kita buat nilainya. Ayo. Sudah Adik? Taruh ke depan Oke, sekarang dengarkan. Kita sekalian dulu sekarang refleksi. Apa? Refleksi apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi, ya? Oke, ayo. Ini Ibu buat pertanyaannya langsung. Oke, kasih jawabannya ya. Oke. Sudahkah kamu memahami apa itu mustahik? Jawabannya sudah. Apa tadi mustahik? Oke, bagus. Yang kedua, zakat bertujuan untuk membantu sesama, mengurangi kesenjangan sosial dan membersihkan harta. Benarkah itu? Benar. Kemudian pertanyaan apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi mustahik zakat? Senang. Kemudian mendapatkan ilmu. Kemudian mudah mengerti. Iya, mudah mengerti. Oke, Bu rasa sudah paham. Minggu depan pertemuan kita yang selanjutnya adalah itu nanti tentang hikmah berbagi. Ya, hikmah berbagi apa? Hikmah berbagi. Oke, baik, itu dipelajari di rumah ya, supaya minggu depan bisa langsung kita pelajari dengan baik. Oke, karena pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, maka marilah kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.